Halo semua, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Teman-teman, titik terendah menjadi seorang manusia itu adalah menjadi Roy dan Tifa. Ketika fitnah, menghina orang, merendahkan orang, merupakan hal yang biasa keluar dari mulut mereka. Dan anehnya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang selama setahun terakhir ini membuat gaduh negara kita, justru dianggap pahlawan oleh para orang-orang yang usianya lanjut, yang setiap hari turun ke jalan hanya untuk meneriakkan pembelaan kepada kedua orang ini. Dan di video kali ini aku ingin menampilkan beberapa video tentang Roy Suryo yang marah ketika ijazah yang dikeluarkan dari UNJ untuk dirinya dianggap bermasalah. Ketika pendidikannya di UNJ mulai ditelisik oleh Bang Bill, dan dari penemuannya diketahui kalau pendidikannya si Panci ini bermasalah. Dan dia marah dan dia merasa bahwa ini ada perbuatan yang sangat kejam. Dia lupa kalau selama setahun ini tanpa henti, hampir setiap hari, dia melakukan hal yang jauh lebih kejam kepada Pak Jokowi. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sattono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, udah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Enak kan kalau difitnah kan? Ini tadi sekarang ya dengan PD-nya kau bilang kalau UNJ telah menyatakan bahwa gelar doktormu itu sah. Kenapa kami ini semua harus percaya? Sementara kau sendiri nggak percaya ketika Rektor UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka. Itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2020. Gimana, Panji? Gak enak kan? Kalau apa yang kita tempuh selama bertahun-tahun dengan susah payah, justru dianggap bermasalah oleh orang lain. Ini kan dari pernyataan kau aja ini, yang baru menerima ijazah sekarang, kau lulus tahun 2026. Nggak jelas ini. Kau lulus ujian tahun bulan 23 Januari 2026. Sementara kau wisuda awal Maret 2024. Itu kayak mana ceritanya? Sementara kan sibuk kan KKN Pak Jokowi di tahun yang sama, kan anggap itu nggak mungkin. Ini kau oke lah kok sip optang, tapi bisa kau maklumi kalau yang kekeliruan itu diucapkan oleh orang lain. Sementara wakil rektor di UGM, alma matermu sendiri, ketika salah mengucapkan kalau Pak Jokowi dari Fakultas Ilmu Kedokteran, itu udah terus kau jadikan bola liar kemana-mana. Ini dengan cara menghina, cara bagaimana Ibu Wuning ini mengucapkan bahwa Pak Jokowi itu
lulusan dari Fakultas Ilmu Kedokteran, dia salah ucap yang seharusnya kehutanan jadi ilmu kedokteran, dan itu terus kau mainkan, itu terus kau jadikan olok-olok, baik itu di media sosial bahkan di televisi mainstream yang mengundangmu. Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok tuh anaknya namanya Cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada Cebong dan Kampret ya. Ya Cebong-Cebong itu bukan hanya secara dunia maya. Dunia nyata pun ada Cebong-Cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih. Orang itu lihat ini. Ada orang yang tega-teganya memfitnah orang lain melakukan pesugihan, terus mengaitkan sakit orang dengan pesugihannya. Dari mana kau tahu? Sampai detail gitu. Kondisi di istana tempat Pak Jokowi tinggal, di Istana Bogor. Dari mana kau tahu? Jangan-jangan kau yang ini pesugihan. Kau kerja enggak? Istrimu yang kerja. Kau nyari duit dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, itu udah diakui sama si Rismon. Nah sekarang cari pemasukan baru, jadi YouTuber. Kan semua kan konten nih sama, kau mengikuti jejaknya si Refli Harun. Terus tega-teganya kau memfitnah orang lain melakukan pesugihan. Untuk apa Pak Jokowi pesugihan? Untuk apa coba? Anaknya wakil presiden, menantunya gubernur, anak bungsunya ketua partai. Kau? Tapi ancaman itu bisa juga dari yang kasat mata dan juga yang tidak kasat mata. Ancamannya seperti apa, Bang? Ada lah pokoknya. Saya kebetulan hidup dan lahir dari lingkungan seperti itu. Saya bisa tahu apa-apa yang pernah menyerang quote and quote saya. Dan itu pernah tertangkap CCTV di rumah ya, udah semacam apalah. Sekali kau Panci ya. Sampai menguasai dunia mistis ya. Kok tahu kau disantet. Sampai bisa ya santet itu terekam sama CCTV. Jangan-jangan itu santet kau dibalikkan lagi sama orang yang mau kau santet. Kok tahu kau nama santetnya apa? Pengetahuan bisnis kau jauh lebih kuat kau daripada Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi yang kau tuduh pesugihan? Roy, Panci. Memang betul lah kau. Manusia yang serendah-rendahnya manusia. Itulah kau, Panci. Luar biasa kau. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ada orang kayak gini di keluarga. Jangan sampai ada orang kayak gini di keluarga kita. 7 turunan, jangan sampai. Dia sama Stiva. Orang yang bermulut tajam. Nggak takut mereka ya. Bahayanya memfitnah itu seperti apa? Azab memfitnah itu seperti apa? Luar biasa emang. Sekian dulu video pada kesempatan ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan tinggalkan komen jika ingin ada yang mau didiskusikan. Dukung terus channel ini hingga aku semakin semangat untuk terus melawan ujaran kebencian dan hoax yang semakin merusak ruang publik kita. Sampai jumpa. Kemudian bilang saya